Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Yang terhormat pengurus Masjid Al-Ijtihad, seluruh jemaah yang dirahmati Allah, alhamdulillah subuh ini kita masih diberikan kesehatan sehingga bisa melaksanakan ibadah puasa lanjutan hari ke-8. Insyaallah mudah-mudahan kita selalu sehat sampai kita Idul Fitri dan seterusnya, amin. Pada subuh hari ini kami mendapat tugas pada kemarin sore, belum sempat dapat jadwalnya. Jadi ternyata ada untung tidak tabrak dengan Al-Muharram, ternyata nanti malam insyaallah. Bapak-bapak, ibu yang berbahagia, tidak semua orang mendapat kesempatan masuk bulan Ramadan. Itu yang paling penting. Banyak sekali para pensiun, gemetar juga kita para pensiun ini, meninggal Pak, meninggalkan kami yang baru pensiun. Artinya yang sudah lama-lama siap-siap tapi belum tentu, bisa juga yang baru. Saya setiap menyampaikan pengajian, umur Nabi itu 63 tahun. Yang sudah pensiun 60 tahun, berarti tinggal 3 tahun kalau ikut umur Nabi. Ada yang sudah liwat bonus itu. Saya sudah 62 tahun, kalau dihitung umur Nabi tinggal 1 tahun. Saya bilang belum tentu, bisa-bisa ibu-ibu duluan yang lebih mudah. Karena Allah berfirman, fa idza jaa ajaluhum la ta'khiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Apabila sudah tanggalnya datang itu mati, tidak kenal muda, mati memang kita. Oleh karena itu semangat subuh kita ini hari ini itu akan memberikan nuansa kegembiraan persiapan kita menghadap Allah. Amin. Hari ini saya ingin menyampaikan sedikit saja supaya tidak terlalu lama-lama karena semuanya mengantuk. Tapi insya Allah saya lihat matanya melek semua ini. Sudah minum kopi kan tadi sahur. Mudah-mudahan bisa melanjutkan ibadah-ibadah selama kita diberi kesempatan di bulan Ramadan ini. Kita harus gembira menjalani, melanjutkan dengan motivasi tinggi kita. Semoga di bulan Ramadan ini kita akan mendapatkan kebahagiaan yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kegembiraan kita menghadapi bulan Ramadan itu minimal ada 3 hal. Minimal, masih banyak, tapi saya bawa 3 aja. Yang pertama, Rasulullah menjanjikan kita akan diampuni dosa kita yang telah lalu. 1 tahun kita dijanjikan oleh Rasulullah dengan hadisnya, man shoma ramadana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Itu janji Rasulullah. Barang siapa yang melaksanakan puasa
karena iman, bukan karena tidak nyaman sama istri, tidak nyaman sama suami, tidak enak sama cucu, atau pada yang lain-lain. Karena iman kita kepada Allah, maka semua dosa-dosa kita yang lalu akan dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Itu yang pertama. Yang kedua, harapan kita di bulan Ramadan ini, kita dimasukkan oleh Allah di golongan orang yang bertakwa. Harapannya sesuai ayat Al-Baqarah 183, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Diperintahkan kepada kita dan orang-orang sebelum kita untuk berpuasa supaya kita bertakwa. Kenapa bertakwa? Inna akramakum indallahi atqakum, kata Allah. Karena takwa itulah orang yang paling mulia di sisi Allah. Kalau sudah derajat takwa dicapai, insya Allah akan menikmati surganya Allah. Amin. Karena sudah dijamin oleh Allah, orang-orang yang bertakwa itu akan mendapatkan kenikmatan yang luar biasa yang tidak pernah dilihat, tidak pernah dirasakan di dunia ini. Lebih enak di sana, Pak. Kalau Pak Sardi mungkin naik Pajero di dunia, mungkin di sana Mercy. Amin. Tidak pernah dirasakan di dunia, di sana kita dapat. Innalil muttaqina mafaza, ini sering saya sampaikan supaya orang semangat. Innalil muttaqina mafaza hada'iqa wa a'naba wa qawa'iba atraba wa ka'san dihaqa. Orang-orang yang beriman, yang bertakwa itu, kata Allah, akan mendapatkan kemenangan. Apa itu? Taman-taman, anggur, buah-buahan, semua dilihat dan bisa langsung dipetik, dinikmati. Yang hebat lagi, Pak, bapak-bapak, biar kita ini sudah jenggot putih, nanti muda lagi menghadapi gadis-gadis sebaya. Luar biasa. Biar beliau ini putih, nanti itu umurnya 20 tahun lagi. Ya. Semangat, Pak. Ya. Biar kita sakit-sakit semuanya. Sekarang ini yang pensiun-pensiun tuh macam-macam sakitnya. Tetap semangat, Pak. Supaya kita digolongkan pada orang-orang yang bertakwa oleh Allah dan menikmati tadi semua buah-buahan, sungai-sungai di bawahnya, ada susu, ada madu. Yang paling hebat, ada gadis-gadis sebaya yang tidak pernah tidak perawan. Baru satu orang dari bapak-bapak ini 7, Pak, dihadapi. Di dunia satu aja babak belur. Di sana 7 disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi kita. Semangat kita beribadah ini supaya kita mendapatkan derajat takwa itu. Yang ketiga, apa yang ketiga? Lihat dulu, contreng dulu. Yang ketiga, hebatnya di bulan Ramadan ini, kata Allah, ada satu malam saja di 30 hari ini yang nilai ibadah kita setara dengan 1000 bulan. Ada yang sudah mencatat-catat 1000 bulan berapa tahun? Saya coba-coba kalkulator. 1000 bulan dibagi 12, ternyata 83 lebih. 83 tahun lebih 5 bulan kalau tidak salah. Bisa di kalkulator lagi, Pak. Siapa tahu lebih lagi. Ada yang menjamin umur kita 83 tahun? Saya lihat-lihat ini baru 60-an semua ini. Ada yang baru 40, nah 40-an itu di belakang tiang. Satu malam itu nilai ibadah kita, Pak, 83 tahun sekian bulan nilainya. Satu malam saja. Kapan itu, Pak? Kalau dihitung-hitung, ada beberapa riwayat itu di
hari-hari ganjil, malam-malam ganjil. Nggak usah tunggu ganjil Pak. Pokoknya mulai setar awal, kalau memang kita malam itu pertama tarawih, lanjut tahajud, kemudian baca Quran pada malam hari itu, bisa 1 juz, setengah juz, 1 halaman, 1 baris, nilainya 83 tahun. Menutupi semua tahun-tahun dosa kita. Amin. Menutupi semua itu Pak. 83 tahun nilainya. Kalau sampai kita sia-siakan di bulan Ramadan tahun ini, mana tahu tahun depan kita tidak ada. Tahun inilah yang akan menutup semua dosa-dosa kita, sehingga kita bisa masuk tadi ke jannatin, ke dalam surganya Allah yang menyiapkan segala-galanya untuk kita. Pak Ustadzku ini guru saya ini Pak Ustadz Anwar, luar biasa motivasi beliau waktu kami masih pegawai, dan bapak-bapak yang lain termasuk guru kita semua. Semoga kita digolongkan oleh Allah dalam golongan orang-orang yang bertakwa, sehingga kita dalam masjid ini mudah-mudahan satu rombongan nanti masuk surga. Amin. Karena masuk surga itu tidak bisa sendiri Pak, karena kita dituntut orang. Saya mau masuk surga, angkat tangan. Jangan dulu itu pernah nyakiti saya. Hitung dulu. Satu-satu kita dipanggil oleh Allah itu Pak. Sekian triliun manusia yang hidup di dunia, kemudian dipanggil satu-satu oleh Allah. Lamanya itu Pak. Ya mungkin nama A, kalau urut abjad Pak Anwar lah duluan. Siapa tahu diurut abjad. Kata Dasat Latif katanya nama-nama Islam yang dipanggil duluan. Abdurrahman, tidak tahu Ilham. Nama-nama Islam katanya duluan. Tapi mudah-mudahan abjad duluan beliau. Kalau saya kan Muhammad Ghazali, masih panjang lagi abjadnya. Ada B. 3 itu yang harus kita siapkan satu malam. Biasa itu nanti pada hari ke-16, malam ke-16 di beberapa masjid selalu itu inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr lailatul qadr khairum min alfi syahr tanazzalul malaikati warruh fiha bi idni rabbihim min kulli amr salamun hiya hatta matla'il fajr. Aku turunkan Al-Quran di malam Qadar. Apa itu malam Qadar? Malam yang 1000, yang nilainya satu malam itu 1000 bulan. Ada ayatnya. Pada malam itu malaikat turun. Malaikat waruh, ruhnya Jibril mengatur segala sesuatu untuk kita. Malam itu aja yang lengkap turun malaikat. Sejahteralah malam itu sampai fajar, sampai subuh. Kita-kita yang datang hujan-hujan insya Allah dicatat Pak. Tidak sia-sia pakai payung, tidak sia-sia mengeluarkan mobil di garasi. Itu paling malas keluarkan mobil itu Pak. Tapi saya lihat banyak mobil di luar biasa. Artinya kita dengan segala kemampuan dan keimanan kita mampu kita lewati semua, dan ada di dalam masjid ini yang Allah, yang malaikat ini menyoroti kita ini Pak. Wa inna alaikum lahafidhin kiraman katibin ya'lamuna ma taf'alun. Setiap kita ini ada malaikat yang mengawasi kita, mulai dari kita tidur sampai kita bangun. Apa yang kita lakukan dicatat semua Pak. Apa yang keluar dari lisan kita, ma yalfidhu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Apa-apa yang kamu ucapkan termasuk baca Quran itu dicatat Pak. Tidak ada yang sia-sia. Mudah-mudahan sampai kita dijemput oleh Allah, kita selalu dalam keadaan istiqomah melakukan
penyembahan kepada Allah setiap harinya dengan pengabdian-pengabdian yang diperintahkan oleh Allah. Hidup kita tidak ada lain, Pak. Wa ma khalaqtul jinna illa liya'budun. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Aku ciptakan manusia itu hanya untuk menyembahku. Tapi kenapa kita sibuk sekali lupa dengan perintah itu? Selain dari sembah Allah, Allah memerintahkan wa ahsin kama ahsana ilaik. Sembah aku dan berbuat baiklah kepada sesamamu sebagaimana aku berbuat baik kepadamu. Mudah-mudahan pengurus masjid kalau bulan puasa sibuk bikin jadwal, nanti menjelang atau mengumpulkan zakat dan lain-lain itu menjadi bagian perbuatan baik yang kita laksanakan ayat tersebut. Menjaga hubungan baik kepada Allah, menjaga juga hubungan baik pada sesama kita. Mungkin itu saja singkat dari kita pada subuh hari ini. Semoga bisa memotivasi kita semuanya untuk menambah. Kalau kemarin satu malam cuma 2 lembar, naiklah 5, 10 lembar. 10 lembar itu 1 juz, Pak, sudah. Kalau bisa lebih lagi menjelang 10 malam terakhir akan dicatat ada 1 malam itu kena 1000 bulan nilainya. Kita tidak perlu cari, pokoknya mulai sekarang setarna gas, memang gas full, Pak. Mana tahu ini bulan tahun ini terakhir kita ini mendapatkan bulan Ramadan. Kita tidak tahu, Pak. Karena tadi itu fa idza jaa ajaluhum la ta'khiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Terakhir, bagi yang punya kelebihan anggaran, dibuat perencanaan untuk keluarga dan lain-lain. Jangan lupa ada perintah infak, ada perintah sedekah. Kalau itu kita tidak laksanakan sementara duit kita banyak di bank, hati-hati. Nanti pas menjelang nyawa kita sudah di leher, minta tolong kepada Allah, ditunda sebentar saja. Kan masih ada yang belum ku infak. Apa doa kita? Ini selalu saya sampaikan. Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas sholihin. Itu doa kita yang punya duit banyak. Ini yang banyak duit aja, yang tidak banyak duit enggak. Ya Allah, mau ditunda sebentar saja kematianku ini, agar saya bisa bersedekah, agar kita bisa beramal soleh. Itu nanti coba buka di Al-Munafikun ayat 10. Itu doa orang yang menyesal tidak sempat infak hari itu, sementara duitnya banyak. Yang tidak banyak tidak apa-apa. Yang lupa hari ini simpan di amplop untuk ditaruh bagian hari ini untuk besok. Tiap subuh paling tidak. Apalagi malam-malam. Kenapa tiap subuh kita infak? Ada malaikat berdoa, 2 malaikat yang mendoakan kita. Ini siap-siap ini. Didoakan sampai fajar, sampai terbit matahari. Kata malaikat yang satu, ya Allah, berikanlah lipat ganda gantinya orang yang berinfak di subuh hari ini. Parahnya yang satunya mendoakan, ya Allah, bangkrutkan orang yang tidak mau berinfak subuh ini. Jadi kalau ada bawa dompet infaklah, taruh berapa saja, karena listrik ini dibayar pengurus, kesian, stres pengurus, Pak. Kalau tidak cukup uang infaknya jamaah, bayar air, mau ngecat yang belang-belang, itu tugas masjid kita yang harus bayar sebagai jemaah.
situ masuk amal-amal jariah kita yang nantinya akan kita nikmati. Ada 3 amal jariah, amal yang kita dijanjikan oleh Rasulullah yang terus mengalir walaupun kita sudah meninggal. Itu mungkin yang sering didengar. Idza matal insan in qata amaluhu illa min thalathi sadaqatun jariyah aw ilmu yantafa'u bi aw waladun shalih yad'u lah. Yang pertama sedekah jariah, yang kedua ilmu yang bermanfaat yang kita miliki dikasihkan ke orang lain, orang itu melaksanakan. Yang ketiga doa anak kita. Oleh karena itu biasakan anak-anak kita, pengganti kita ini kurang masuk masjid, Pak. Ini yang putih jenggotnya, yang sudah tua 60-an tahun ke atas yang ada dalam masjid. Harusnya pemuda-pemuda kita, ada ini IMM, IPM, ada lagi IPM satunya lagi. Banyak, tapi jarang sekali yang hadir di pengajian. Sayang, generasi muda kita yang akan mengganti Pak Yanto nih. Tidak lama lagi itu, tapi mudah-mudahan panjang umur. Siapa mengganti kita di masjid ini kalau generasi kita tidak dibina? Ini tanggung jawab siapa ini? Ini tanggung jawab pengurus Muhammadiyah, pengurus masjid. Kalau di Jogokarian sana, Pak, itu setiap RT, setiap jalur itu didata berapa orang di sini manusia laki-lakinya yang harus mengisi masjid. Didata, Pak, dipetakan, bahkan dipakai titik koordinat rumah orang ini. Ada anaknya yang muda enggak? Ada anak orang tua yang laki-laki enggak yang sanggup ke masjid? Kalau belum datang terus itu mendatangi oleh pengurusnya. Pengurusnya yang datang. Kayak seperti jemaah tabligh itu mendatangi orang. Tapi dia tidak sekali, Pak, belum datang lagi dengan berbagai cara supaya dia bisa melangkahkan kakinya ke masjid. Ya, mudah-mudahan cerita singkat ini bisa memotivasi kita semua dan terutama diri kami sehingga kita tidak lepas daripada selalu pengabdian kepada Allah setiap harinya. Mudah-mudahan kita digolongkan orang-orang yang bertakwa. Amin ya rabbal alamin. Nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.